siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita masyurkan dan nyatakan syukur ini dengan melakukan pujian Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan saat ini. Angkat hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah hati pikiranmu di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita renungkan sejenak tentang kemerdekaan dan kebebasan yang kita terima. Kemerdekaan yang diraih tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tetesan keringat, cucuran darah berpadu satu dengan landasan cinta tanah air. Kristus sendiri telah memerdekakan kita dari maut, sehingga kita bisa hidup sebagai orang merdeka. Tapi, apakah kita sudah mensyukuri akan kemerdekaan yang Kristus anugerahkan? Ataukah hidup kita hanyalah menerima kebebasan itu dan bertindak menurut kehendak diri sendiri? Kita jatuh berkali-kali dalam hawa nafsu dunia, membiarkan hidup dikendalikan oleh keinginan daging, seperti mengkonsumsi narkoba dan miras, merokok, tidak menjaga kekudusan dengan melakukan seks bebas. Sehingga pada akhirnya kita merasa terkucilkan, tidak percaya diri, ragu akan masa depan, bahkan merasa tidak layak datang pada Kristus. Sungguhkah Kristus tidak akan menerima kita? Sungguhkah kasih-Nya dibatasi oleh kelemahan kita orang berdosa? Kristus tidak sekedar pikiran kita. Saat semua orang menganggap kita lemah, terhina, tidak layak, semua pergi meninggalkan, bahkan kita tidak percaya dengan diri sendiri. Namun satu pribadi selalu membuka tangannya dan berseru, "Datang padaku, aku sangat mengasihimu. Kamu layak di hadiratku. Jangan ragu, karena kamu berharga di mataku." Haleluya. Mari kita nyatakan syukur kita dengan pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya Yesus Tuhan. Sekali lagi lagu sudah katakan, Bapakku datang menyembahmu di tempat ini. Kepada pujian kita kepada Tuhan. Saya percaya Kau hadir bersama kami di tempat. Rausaku bimbang, Kau di dalamku. Rausaku cemas, Kau
Ku nyanyi haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, Engkau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sujud di antara kami bawa hidup kami saat ini Yesus. Ku terima anugerah-Nya yang beriku dan bebaskanku. Ya umat hidupku, hatiku terjadi saat datang di antara Kita orang percaya, apakah merdeka berarti bebas melakukan apapun? Apakah merdeka berarti bebas dari segala penderitaan hidup? Ataukah merdeka berarti bebas dari segala belenggu dosa yang telah terikat? Sang Pencipta dengan segala kemuliaannya telah menjadi pembebas. Kasih-Nya begitu ajaib dan indah. Anugerah-Nya begitu mempesona. Ia Sang Putra Tunggal yang sesungguhnya. untuk dibakar sebagai tanda dan komitmen hidup di dalam kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Teman-teman dapat mengumpulkan pada tempat yang telah disediakan. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi pembungku, ampunilah. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Tetapi sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa mulai dari perikop dan yang membacakan ayat yang ganjil. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop hidup oleh roh. Sampai 57 Masehi. Nah, pada penulisan kitab Roma pasal 8, dia lebih menekankan pada bagaimana
pengajaran tentang keselamatan dan juga pengampunan. Jadi Paulus dia menekankan bahwa keselamatan yang sejati itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Nah, ada beberapa poin yang menjadi pembahasan kita bersama dan saya harap untuk kita semua berpartisipasi dan kita sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya minta untuk teman-teman mungkin ada yang menceritakan dan berbagi bersama kita tentang dia yang melakukan pertentangan di dalam diri kita antara Roh Kristus dan juga iblis itu sendiri. Saya persilakan. Ini Rasul Paulus yang tulis ini surat. Dia rasul, dia sudah orang percaya. Dan dia mengakui bahwa ada perjuangan di dalam diri bahwa kadang-kadang ada keinginan daging, kadang-kadang ada keinginan roh. Jadi kedua hal itu saling berjuang, tarik menarik di dalam. Dan kalau ketong sebagai manusia mengikuti keinginan daging, maka dosa yang terjadi. Sebaliknya kalau ketong mengikuti keinginan roh, maka kebenaran atau keinginan roh yang akan terjadi. Terbesar dalam hidup pengorbananmu, yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku sekali katakan Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu PKJ 216, berlimpah sukacita di hati. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hati. Tetap di hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sambil itu untuk bertepuk tangan, saya selalu kita katakan damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui akal di hati. Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hati. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan demi kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seluruh pergumulan kehidupan kita. Untuk itu mungkin dari tuan rumah kekar ini ada beban doa yang ingin disampaikan dan juga teman-teman pemuda yang lain mohon disampaikan. Terima kasih. Yang satu di Ruteng dengan Beta dengan dua adik-adiknya dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kekuatan dan seterusnya. Dari teman-teman yang lain, baik mungkin beban pergumulannya hampir sama, yaitu masa muda, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Firman Tuhan malam hari ini dengan baik untuk kemudian kami jadikan sebuah pedoman dalam hidup kami, Tuhan.